itu kita sudah tahu siapa beneficial owner-nya di balik para pihak tadi yang sering murah banget gitu katanya kan. Mau mengalirkan uangnya, caranya pakai ada instruksi lewat email. Nanti akan ada uang tanggal sekian masuk ke rekening perusahaan kamu. Sebelum uang itu dicairkan atau masuk, sekarang kamu harus bikin dulu perusahaan-perusahaan di offshore. Indikasi apa sih yang banyak praktek empirik sudah masyarakat rugi kayak tadi? Bank bunganya cuman misalnya 5%, 4%, maksimal berapa persen. Tapi program Binomo atau yang lain mungkin ngasih iming-iming bunganya atau fasilitas 10%. Nah ini kan bisa di checklist. Atau enggak dia mendirikan entitas, tadi konsepnya korporasi, depannya nama PT, belakangnya ditambah ini LTD, LLC. Nah parameter yang dibangun ini, itu harus ada sistem yang sifatnya otomatisasi. Ya teman-teman, gara-gara kemarin Faulin sempat ngomongin PPATK, hari ini kita datengin PPATK-nya gitu. Ada Pak M. Natsir. Pak Natsir apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah diundang. Biasanya dipanggil apa kalau di YouTube, Pak? Bang View. Bang View. Financial Intelligence Unit. Wih, ngeri. Jadi hari ini kita ceritanya kolaps nih Pak ya. Kemarin kan biasanya Mas Paku diundang ke podcastnya Bapak, sekarang Bapak diundang ke podcastnya Mas Paku. Iya. Ini podcast kita bareng-bareng Pak. Jadi kemarin Pak Natsir, Paulin dan Paku dan kita ada Bang Eson juga ngobrolin soal yang lagi rame diobrolin. Kasus investasi yang berujung dalam tanda petik berujung maut begitu ya, nyusahin banyak orang. Dan kita melihat salah satu faktor yang penting dari cerita kasus ini tentu ada teman-teman PPATK di situ, karena publik tuh secara awam, misalnya saya kalau Paku sama Faulin kan expert ya, kalau kita deg-degan juga ngeliatnya, wah ini bener nggak ya uangnya dibawa lari nih, bawa kabur ke negara-negara misalnya tax haven, dibawa kabur ke tempat-tempat yang sulit dideteksi. Itu gimana tuh Pak? PPATK bisa nggak sih sebenarnya menjamah sejauh itu, atau jangan-jangan malingnya lebih pintar dari infrastruktur negara, atau gimana sih Pak? Iya. Jadi kalau Mas Imam istilahnya membawa itu ya, kalau saya bilang investasi ilegal ini cinta terlarang. Manis di awal gitu ya, akhirnya melarat. Ya kan? Jadi PPATK itu dapat ya mengejar sampai ke akar-akarnya lewat pendekatan follow the money, mengejar uang hasil kejahatan. Dari uang itu akan mudah diperoleh siapa pelaku tindak pidananya, para pihaknya, orang per orang, kemudian korporasi, sampai ke beneficial owner. Siapa di balik itu? Yang selama ini sulit terjamah oleh para penegak hukum. Jejaknya ya. pasti ada tuh Pak. Iya. Nah, kalau normatif itu kan perusahaan itu kan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, siapa komisarisnya, direksinya, segala macam kan. Nah, tapi orang-orang di belakang sana yang pakai celana pendek, kongko-kongko di warung kopi, tapi dia menentukan kemana uang itu pergi ke segala macam, policy usaha itu dibawa kemana, itu sebenarnya orang-orang yang pakai celana pendek yang cuma nongkrong di Bukan yang bawa mobil sport ya Pak? Bukan, justru orang-orang yang nongkrongnya di pinggir jalan di Singapura tuh di orchard gitu. Nah, jadi sambil minum kopi, kemudian dia memetakan ini ribuan hektar punya saya, kamu yang bagian ini, gitu loh. Kalau di Jakarta di Hyatt misalnya itu biasanya tuh orang-orang yang tidak ada di dalam database, apakah itu database Dukcapil atau apa gitu ya. Nah, dengan pendekatan follow the money ini memudahkan penegak hukum ya, penyidik di dalam mencari itu informasi yang kita berikan itu membantu siapa nih para pihaknya, layernya sampai ke berapa layer itu bisa kita cari. Bisa ya Pak ya. Nah, tadi terkait dengan investasi bodong gitu ya. Itu
kita sudah tahu siapa beneficial owner-nya di balik para pihak tadi yang sering murah banget gitu katanya kan. Kayak gitu-gitulah. Jadi benar sekali ya Mas Imam tuh banyak sekali manfaat dengan follow the money tadi. Jadi uang hasil kejahatannya itu bisa kita freeze, pelaku kejahatan yang selama ini sulit disentuh itu bisa diketahui. Kemudian kemana-mana aja pun bisa lah kita kejar. Meski memang tadi mampu nggak sih negara mengejar ataupun mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan lain-lain itu, insya Allah karena kita kan juga belajar terus kan. Nah, jadi bisa ya, artinya kalau dulu misalnya ya masih 1.0 gitu ya, orang melakukan pencucian uang, saya karena kenal sama Mas Paku kami bekerja sama, itu saya cuman alirkan ke beliau ya. Nah itu kan mudah dilacak. Atau ke Mbak Pauline, atau ke istri saya, anak saya. Kemudian berkembang kan, saya menggunakan mekanisme membeli barang, membeli apartemen, segala macam. Terus berkembang lagi, menggunakan sarana prasarana yang lebih canggih gitu ya. Nah, terakhir ini banyak orang menggunakan aset seperti Bitcoin dan lain-lain seperti itu gitu. Nah, semua perkembangan-perkembangan itu tetap kita bisa ikuti ya. Jadi kalau sekarang ada yang misalnya ngaku, gue udah nggak punya duit gue cuma segini. Itu ini 588 miliar udah kita sampai saat ini ya. 588 miliar dari 35,7 triliun yang peredaran uang dari 8 pelaku kejahatan investasi ilegal yang ada. Jadi kalau dia ngaku nggak ada uang tuh bisa kita cari gitu ya. Salah satunya yang menggunakan tadi aset kripto itu nggak pakai nama dia, nama orang lain gitu. Tapi tetap bisa kena. Tetap bisa. Itu ya, jadi itu pelajarannya. Mau ngumpet kayak gimana? Sekarang teknologi makin canggih, jejak nggak bisa ditutupin. Iya. Makin pendiam ini. Pauline sudah terpesona. Pak Nasir. Terpesona apa hati-hati? Ayo dong, Pauline atau Pak ada nggak yang mau kita obrolin nih? Iya, kalau aku mungkin nambahin dikit kalau misalkan dari expertise aku ya, misalnya kalau tadi Pak Natsir karena PPATK fokusnya ke aliran uangnya. Nah, kalau misalkan ke aku misalnya biasa ngambil data dari laptop, handphone. Nah, ini sebenarnya melengkapi apa yang Pak Natsir katakan. Biasanya yang kita dapat apa sih? Contohnya misalkan instruksi tadi. Misalnya dia mengalirkan uang kemana. Bisa jadi nggak langsung misalkan aku ngasih ke Mas Imam. Mas Imam adalah penerima akhir ya. Bisa jadi nggak. Bisa jadi ada lagi. Nanti Mas Imam transfer ke Mas Paku, transfer juga ke Pak Natsir. Tapi sebenarnya misalnya ujungnya dari misalnya komunikasi WhatsApp, Telegram, itu ada yang instruksi ke aku. Kamu dari sini akan kirim ke sini, kamu dari sini akan kirim ke sini, kamu dari sini akan kirim ke sini. Dia berlayer-layer, akan berlayer-layer, betul. Bahkan kita juga pernah ketemu misalnya mau mengalirkan uangnya, caranya pakai ada instruksi lewat email, nanti akan ada uang tanggal sekian, masuk ke rekening perusahaan kamu. Sebelum uang itu dicairkan atau masuk, sekarang kamu harus bikin dulu perusahaan-perusahaan di offshore. Offshore itu di luar negeri. Jadi dibuat perusahaan-perusahaan cangkang. Habis itu setelah itu kamu bikin underlying atau alasan kenapa kamu mentransfer uang ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi dibuatlah misalkan pura-pura saya beli barang dari mereka, atau misalkan kalau barang harus ada verifikasinya banyak, paling gampang jasa deh. Jasa kan itu deliverable-nya cair sekali gitu. Iya. Nah itu jadi kenapa kamu ngalirin ke sana? Ya karena saya ada pembelian untuk jasa ini, jasa ini. Nah itu biasanya kalau yang kita dapat dari ranah perangkat-perangkat digital, handphone, laptop segala macam adalah komunikasi biasanya untuk instruksi tadi. Tapi orang-orang itu sekarang mungkin makin pinter kali ya. Betul. Muternya betul. makin jauh, layernya makin panjang. Itu yang terjadi juga kali Pak. Iya. Pak Pauline. Nah tadi nyambung, bisa nggak sih
mengikuti perkembangan yang ada. Iya, iya. Nah, expert seperti Mbak Pauline ini itu kita gerakkan, kita manfaatkan gitu. Dan tanpa tahu Mbak Pauline kita juga belajar banyak dari beliau. Suka kita undang juga nih Mbak Pauline, Mas Paku ya, untuk mencas apa kita pengetahuan di pasar itu perkembangannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman ini sangat membantu karena masing-masing kan banyak punya expert keahlian yang kita nggak bisa juga gitu kan. Dan itu tapi harus kita miliki ilmu kemampuan tadi. Makanya seringkali kita undang Mas Paku, Mbak Pauline gitu. Nih Mbak Pauline apa nih yang tren terjadi sekarang, perkembangan apa gitu. Nah, jadi dengan demikian suka kita melakukan diskusi, kemudian sharing pengetahuan dan lain-lain. Walaupun pelaku kejahatan itu intensif belajar, kita lebih intensif lagi gitu. Prinsipnya mereka sekali belajar, kita harus 3 kali belajar gitu. Harus rajin belajar. Rajin belajar. Mas Paku kan di recovery asset. Coba kasih tahu juga ke publik betapa pentingnya lembaga sestrategis PPATK ini dan kurang lebih apa sih yang bisa disinergikan gitu ya, kekuatan publik dan kekuatan instrumen negara seperti ini. Atau Mas Paku punya ulasan nggak sih sedikit soal ini? Pertanyaannya nih penting ya. Kenapa dalam konteks kasus ini kan investasi bodong. Mungkin sebelumnya kita pernah ngobrol banyak, ada Bang Emerson juga, kalau walaupun terlihat di front line ya, di orang yang kita ngeliat depan mata itu yang rugi seolah-olah masyarakat, sopir taksi, orang yang berjualan di pasar, tapi secara makro yang kolaps kan sebenarnya perekonomian negara, karena cash flow masyarakat kalau dirampok, dilempar ke luar negeri, yang jalan dalam negeri, siapa yang menggerakkan? Betul. Nah, keterkaitannya dengan apa perannya Pak Nasir dan teman-teman di PPATK, menurut saya justru itu fundamental. Maksudnya apa? Gampangnya kayak gini. Sekarang permasalahannya kalau sudah terlanjur ada kasus, Crazy Rich lah yang sekarang lagi ngetren, terus orangnya ditangkap udah, asetnya disita udah, tapi tidak semua. Apalagi kalau nanti ada fakta bilang kalau ngakunya dia ngaku, yang ngaku siapa si pelakunya, uang saya udah nggak ada nih. Kalau ada ketemu ya udah sita aja, rampas aja. Berarti kan kita bagaimana kalau dari diskusi Mbak Pauline dan Pak Nasir tadi, negara menguatkan sistem dalam mendeteksi dan melacak aset, tapi aset yang mana? Kalau tadi konsepnya follow the money, follow proceed of crime. Proceed of crime itu apa? Aset yang dihasilkan dari kejahatan. Karena balik lagi, negara udah boncos, masyarakat udah boncos, kan harus dibalikin. Gimana mau balikin kalau asetnya kita nggak tahu di mana? Di Karibia udah terlanjur ke British Virgin Island, mau ke sana juga pakai mekanisme surat menyurat terlalu lama gitu. Kenapa masalahnya? Tadi katanya Pak Nasir menarik, orang yang kongko-kongko ini, konsepnya kan BO nih, orang yang beneran punya, beneran yang mengontrol. Dia cuma tinggal telepon, tinggal ketik-ketik di mobile banking, sekian ratus miliar udah pergi. Dari Indonesia mungkin ke Singapura, mungkin kemana-kemana. Nah, fungsinya PPATK, bahkan dalam konsep melacak, dia bisa dalam waktu yang sangat cepat. Itu nanti terminologi ada beberapa, Pak Nasir mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail. Ada konsepnya namanya menunda transaksi sementara. Ada lagi konsep namanya menghentikan transaksi. Bahasa kerennya itu freezing lah, dibekukan. Ini kan kita bicara strategi. Contohnya kayak gini. Saya pelaku kejahatan. Kalau kita bicara pelaku kejahatan yang asetnya ratusan miliar, rekeningnya nggak mungkin punya 1, 2, 3 rekening. Banyak. Bisa banyak gitu. Kalau dalam konsep investasi bodong, misalnya ada rekening untuk menampung. Ada rekening untuk mendeposit. Ada rekening untuk dia fungsinya mewithdraw nih. Jadi misalnya ada membernya yang dia mau narik duit di withdraw rekening tertentu atau mau top up. Nah, strategi ini kalau dikolaborasikan, pintu masuknya misalnya upaya paksa digeledah sama penyidik, dapat laptop, dapat handphone, dilakukan digital forensik, ketemu alur komandonya dari sini ke sini. Disupport sama teman-teman PPATK secara intelijen, aliran uangannya selain kepada pihak yang namanya ada di akta, ternyata mengalir ke pihak yang di luar akta. Nah, tapi strategi jangan sampai kita ngeblokir rekening yang ini, dari 10 rekening kita detect, ada 100 rekening yang belum kedetect. 100 lagi kan bisa langsung hilang nih. Makanya peran PPATK menjadi penting, memberitahukan kepada perwakilan negara kan dari penegakan hukum, misal penyidiknya, kamu rekeningnya yang ini blokir, yang ini diapain, jangka waktunya sekian. Nah, dalam konsep pengamanan aset,
Pak Nasir menurut kami peranannya menjadi sangat kunci seperti itu. Ada komentar nggak Pak Nasir sama yang Paku bilang tadi? Apa yang disampaikan Mas Paku tadi. Dan sekarang udah nggak surat menyurat lagi kita untuk meminta informasi. Jadi kami itu ada semacam paguyupan, Ekbon Group namanya. Paguyupan PPATK sedunia. Jadi di masing-masing negara itu ada PPATK-nya. Kalau Amerika contohnya namanya Vincent, di Singapura namanya Stru, di Thailand AMLO gitu ya. Nah ini kita ada secure online. Jadi kalau ada informasi ataupun mereka dapat informasi sesuatu hal, itu mereka yang memberikan informasi. Nah tadi kenapa kita bisa dengan mudah gitu tahu ada di Singapura, Amerika, China, kemudian masuk Karibia, dari Karibia kemudian masuk ke Rusia, dan di sana kita ketahui ada kaitannya dengan judi online. Itu kan kerjasama tadi, dan itu cepat. Nah di luar ini misalnya beberapa kasus sebelumnya mereka baca dari Jakarta Post ini sudah tersangka, dan nama ini ternyata menyimpan uang 4 juta US dollar di Amerika di salah satu bank, di Swiss. 4 juta US dollar menyimpan uang di Swiss kan. Mereka kasih report ke kita. Ini atas nama ini yang kami baca jadi tersangka menyimpan uang di salah satu bank di negara kami. Lalu kita langsung koordinasi minta supaya dihentikan tadi. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pembekuan harta atau di freeze gitu ya, dihentikan sementara transaksinya itu 5 hari kerja. Lalu kemudian kalau kita belum cukup bisa ditambah 15 hari. Total jadi 20 hari kerja. Disitulah waktu kita untuk menganalisis, memeriksa segala macam ya. Nah, setelah itu matang, kita sampaikan ke penegak hukum. Undang-undang mengatur ada 6 ya. KPK, polisi, jaksa, bea cukai, BNN, pajak gitu. Tapi kemudian dengan adanya Mahkamah Konstitusi kemarin tuh semua penyidik PPNS bisa tindak pidana asal. Misalnya kejahatan di bidang kelautan. PPNS yang selama ini nggak bisa menyidik tindak pidana pencucian uang, nah sekarang bisa. Begitu juga dengan PPNS di apa yang lain gitu ya. Nah, jadi semakin banyak yang bisa menyidik terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi tadi benar sekali Mas Paku, ketika itu kemana-mana pun bisa dengan cepat aset tadi di freeze. Nah, termasuk di negeri orang? Di negeri orang bisa. Oh, jadi misalnya bosnya sebenarnya lagi di negeri orang itu bisa di freeze ya, karena ada kerjasama juga antar negara tadi. Iya, dan banyak kasus yang sudah berhasil ya, kasus misalnya BLBI, siapa yang punya aset di Australia segala macam itu bisa balik ya. Kalau yang lagi kasus sekarang belum itu dibuka, sudah ya Pak? Udah 588 miliar yang sudah dibekukan, dihentikan transaksi asetnya. Uang yang ada di bank gitu ya. Sebagian di luar negeri Pak? Iya, sebagian dengan aset kripto dan lain-lain itu ada di luar negeri. Nah misalnya juga kita membantu juga penegak hukum dari negara lain ya. Baru-baru ini kita bisa menyelamatkan 200 miliar lebih dari bisnis BEC, bisnis email compromise. Jadi Mbak Pauline dari Italia, Mas Paku dari Cina mengimport, meminta barang alat kesehatan terkait COVID. Lancar nih hubungan bisnis. Saya kemudian lakukan interupsi dengan menghack email yang tadi. Saya orang Nigeria kerjasama dengan orang Indonesia. Lalu kemudian memasukkan tuh data-data dari perusahaan Cina tadi. Mirip sekali. Nah dalam pembahasan terakhir karena saya udah hack itu email kan udah tahu tuh kapan pembayaran segala macam. Nah tuh pembayaran itu dialihkan ke rekening yang sudah secret. Ya kan 200 bertahap dia. Nah si Cina udah ngirim barang kan
teriak loh, kok kamu nggak kirim uang gitu. Ya Itali bilang ya udah ini buktinya segala macam. Ribut lah ini dua, terus masing-masing minta bantuan Interpol dari negara masing-masing, kemudian minta bantuan Interpol Indonesia minta bantuan PPATK, dan dalam waktu singkat itu bisa kita freeze uang kejahatan tadi dan dikembalikan ke para pihak yang terkait gitu. Dan itu kita mendapatkan apresiasi ya dari Italia, dari Cina sendiri gitu ya. Pak Natsir, ini kan ditengarai aplikasi sejenis nih banyak, mungkin ratusan. Iya. Gimana caranya kita bisa melakukan pencegahan? Itu pertanyaan pertamanya. Iya. Apakah bisa misalnya masyarakat ini diberdayakan? Iya. Misal bisa nggak sih masyarakat lapor ke PPATK? Kan Bisa. PPATK kan pusat pelaporan analisa dan transaksi keuangan. Iya. Kan ada pelaporannya tuh. Artinya masyarakat bisa lapor atau Bisa. gimana Pak? PPATK sendiri membuat khusus ya untuk pengaduan masyarakat. Tapi kalau yang seperti ini kan lebih banyak peran dari OJK ya, dan mereka sendiri kan juga udah ada tuh semacam badan untuk menangani investasi ilegal ya. Dan kita masuk di dalamnya sebagai anggota untuk membantu ya. Oke. Nah, yang saya kira yang perlu kita lakukan ini adalah melakukan edukasi kepada publik ya. Publik ini harus ngerti lah ya, harus belajar gitu. Dan banyak juga yang investor ini kayak keledai, masuk di dalam lubang yang sama gitu. Ini kan jadi bingung juga kita nih. Makanya ya Pak Kepala PPATK itu Pak Ivan tuh sangat concern ya dengan keadaan-keadaan seperti ini karena menyangkut ribuan orang dan banyak uang gitu. Nah kalau kita nggak bicara keluar, ikut melakukan membantu masyarakat mengedukasi, nanti kan tambah banyak korbannya. Dan biasanya sulit banget gitu loh untuk supaya uang itu bisa kembali. Karena gini, investasi ilegal ini uang dikumpulkan dari masyarakat banyak, kan nggak diputarnya secara bisnis. Dibelikanlah tadi jam yang sampai miliar, ya kan? Beli mobil Bandingnya kan cuma beli rumah, beli apartemen kan. Jadi uang tuh untuk dia sebenarnya, nggak di ini, iya kan? Nah ini yang tren terbaru juga ini Mas Imam ini yang kita dapat tadi. Mereka belajar juga dari senior-senior sebelumnya gitu ya. Yang sudah tertangkap? Iya. Yang sudah maupun yang berhasil juga banyak. Oke. Buat sponsorship ke klub-klub sepak bola gitu kan. Wow. Nah, juga ya kalau saya ingat tuh isu internasional tuh Perdana Menteri Thailand ya beli klub sepak bola di Eropa gitu ya. Terus di Italia juga pejabat tingginya di sana membeli klub sepak bola, juga menggunakan artis, macam-macam lah. Jadi kemana-mana tuh uangnya Pak ya? Pak, kalau sekarang kan uang memang udah kemana-mana tuh Pak Natsir. Ini Mbak Pauline dan Mas Paku bisa juga nanya ke Pak Natsir ya, jangan gue doang. Kan uang udah mengalir kemana-mana. Salah satunya mungkin kan juga mengalir ke orang-orang yang belum tentu paham bahwa ini misalnya punya pelanggaran pidana. Misal YouTuber misal, atau influencer. Kan banyak, Pak Natsir pasti udah pegang tuh nama-namanya yang mendapatkan aliran dana ya. Walaupun kan klaimnya teman-teman kan nggak tahu bahwa misalnya Binomo misalnya akan punya masalah sejauh ini. Nah itu akan dibekukan atau tidak dibekukan, atau mana yang dibekukan, itu boleh nggak sih Pak di-sharing Pak ke kita? Semuanya kita bekukan dulu. Oh semua dibekukan dulu? Nah, bahkan sumbangan ke masjid pun sempat dilakukan. Nazir Masjidnya bilang, lah saya orang nyumbang masa saya tolak gitu. Kan gimana gitu ya. Iya. Ini ada kasus real ini Mas Paku, Mbak Pauline ya. Dia dapat uang korupsi kan. Dia ini orang alim sebenarnya, tapi karena lingkungannya begitu, nggak bisa nolak dari keadaan. Iya. Oke lah aku dunianya dosa, tapi di akhirat aku nggak mau uang itu dia kasih semua gitu. Dikasih ke pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Jadi ya di freeze tetap, proses hukum tetap. Nanti pengadilan, hakim nanti yang melihat. Jadi dalam tanda petik nih Pak, kalau bahasa awamnya secara SOP
orang yang terkait dengan aliran dana itu akan di-freeze terlebih dahulu ya. Iya. Walaupun dia misalnya tidak tahu, tapi patut diduga Iya. dia tahu. Iya. Tapi itu fair. Oke. Jadi ketika dia freeze, tadi uangnya tadi yang ada di rekening, dia bisa berkirim surat tertulis kepada PPATK dan menjelaskan. Nah, sepanjang itu ini Bisa make sense dijelaskan. gitu, kita buka gitu. Jadi nggak juga sembarangan gitu loh. Artinya fair lah dalam arti ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Korea kita teruskan kita ini kan. Nah, ini informasi bagus Pak ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang merasa di freeze oleh PPATK sebenarnya bisa dalam tanda petik bisa men-challenge begitu ya. Iya, iya. Membuktikan bahwa Iya. dirinya misalnya Clear harta gitu, yang dimilikinya iya, clear, iya, sebenarnya itu iya. bisa dibuka lagi gitu. Iya. Tapi Silakan. ketika dari buka itu tetap kita ikuti juga. Artinya kadang-kadang itu juga dia bisa menjelaskan secara de facto begini-begini kan. Tapi dari situ bisa nampak lagi celah bahwa ini kayak gitu-gitu lah. Tetap dipantau. Iya. Oke. Yep. Mas Paku, silakan. Pak Nasir, ini kan menarik ya. Esensinya kan adalah kekuatan intelijen ternyata menjadi kunci gitu. Iya, Nah, iya. sebenarnya saya mau nanya Pak, karena banyak sekali di lapangan terutama dari teman-teman aparat penegak hukum untuk berkoordinasi dengan PPATK, apakah sudah harus ada kasus? Apakah PPATK kalau bantuin kita nih, konkretnya bantuin apa sih secara umum? Misalnya ngeblokir, melakukan analisis, apakah harus ada misalnya laporannya dulu, sprindiknya dulu? Nah, karena yang menarik gini, ternyata di Undang-Undang 8 2010 itu ada namanya pasal 64 tentang analisis proaktifnya si PPATK. Jadi kalau mungkin nanti tolong dikoreksi Pak Nasir, sependek pemahaman saya, bahkan belum ada kasus, bahkan belum ada sprindiknya. Kalau PPATK bisa membangun analisis dengan parameter tertentu, ini rekening, jadi hanya fokus ke rekening, terindikasi pencucian uang atau tindak pidana lain, berarti termasuk kasus ini investasi bodong, bahkan PPATK bisa langsung melakukan analisis, bahkan lebih jauh lagi bisa langsung memfreezing. Kan ini informasi yang menurut saya sangat penting gitu dalam konsep tadi pengamanan aset. Jangan sampai udah kejadian, pelakunya bilang, Pak, duit saya udah keburu hilang nih, kayak gitu kan. Nah ini mungkin di lapangan prakteknya seperti apa, atau mungkin yang saya pernah dengar misalnya Pak Nasir, apakah PPATK pernah membantu sting operation misalnya di Singapura untuk nangkep orang atau apa misalnya kayak gitu. Iya, jadi itu yang lebih banyak, lebih dominan apa yang kita lakukan ya. Nah, karena dari awal dulu ya saya jelaskan untuk masuk ke pertanyaan Pak Paku ya. Kami itu kan menerima laporan. Ada beberapa laporan. Pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud transaksi keuangan mencurigakan? Ada 4 itu ya. Salah satunya itu di luar dari profil nasabah. Saya pegawai negeri, gaji saya 30 juta. Terus saya ngajar di sana sini, rata-rata saya 50 juta lah sebulan. Contoh ya, mudah-mudahan seperti itu. Aslinya lebih dong Pak. Kan ada podcast AdSense. Lalu kemudian suatu ketika saya dapat aliran dana 10 miliar. Oke. Ya kan? Ini kan di luar profil saya. Betul. Bank sebagai penyedia jasa keuangan, penyedia jasa keuangan itu banyak. Selain bank ada insuran, pasar modal, dan lain-lain ya. Ya. Bank lapor ke PPATK. Nah, lalu PPATK analisis. Nah, ternyata saya baru dapat hasil warisan. Nggak ada apa-apa karena alas dari transaksinya jelas. Lalu kemudian ternyata yang 10 miliar ini uang itu terkait dengan bandar narkoba. Saya terindikasi melakukan pencucian uang perdagangan narkoba. Ditindaklanjuti nih sama PPATK. PPATK kemudian menganalisis, melakukan pemeriksaan. Yang 10 miliar ini dari siapa? Ternyata dari si B. Si B ini dikenal sebagai pengedar narkoba. Kemudian saya kemana lagi? Ternyata saya alirkan lagi ke jaringan-jaringan yang lain terkait dengan narkoba. Fix gitu ya, dengan 2 alat bukti yang tadi dari aliran tanah tadi yang ada itu terindikasi lah saya melakukan ikut di dalam melakukan perdagangan narkoba. Itu disampaikan ke BNN.
BNN lah yang karena dia memiliki fungsi penyidikan yang mencari alat buktinya. Seperti itu. Yang kedua, laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Mas Paku ke bank nyetor 500 juta, begitu balik badan buka pintu, itu udah sampai ke PPATK. Mas Paku hari ini melakukan transaksi 500 juta. Tapi Mas Paku setor 100 juta jam 9, kemudian jam 10 ke bank lain 100 juta, supaya tidak dilaporkan melakukan transaksi 500 juta per hari, itu malah dilaporkan bank jadi laporan transaksi keuangan mencurigakan. Karena ada indikasi memecah-mecah transaksi, supaya tidak dilaporkan transaksi keuangan tunai. Dan lebih banyak itu, Mas Imam transfer ke Singapura 10.000 pun, itu masuk. Termasuk dari Singapura, kirim ke orang Mbak Paula di Indonesia, 100.000, 10.000, itu tercatat. Jadi itu sehari itu bisa ratusan ribu itu transaksi yang masuk informasi kepada PPATK. Itulah database yang kita gunakan untuk melakukan analisis. Nah, sehingga ketika ada case segala macam itu, dari database yang ada kita pun saja itu udah sangat banyak membantu gitu untuk mengungkap sebuah kejahatan. Seperti itu. Kalau mau nanya nih, Pak Natsir. Waduh, saya ini serang 3 pakar. Iya juga ya Pak. Enggak, ini nggak diserang, ini ngobrol Pak. Kita berguru, iya, karena Gimana? Saya nih terus terang ya, sebelum terlalu detail ke tenis itu nih, tadi kan Mas Imam udah kenalkan saya koordinator umat. Jadi itu yang tenis menggeluti semua itu ya teman saya yang di bagian Di teknis, Di ya? teknis. Operasional. Gitu. Saya kan cuma kulit-kulit aja. Kalau Pak, kita ngobrol kulit-kulit aja Pak. Ayo, Mbak Paula jadinya sering ngikut jadi dia, bukan Paulin. Paula. Nah ini pertanyaan orang awam mungkin ya Pak, yang masih bingung gitu. Misalnya contohnya kayak tadi, saya korban crazy rich. Kalau tadi kan Pak Natsir bilang ada konsep freezing. Nah, gimana caranya saya bisa mendapatkan tadi uang yang sudah di freezing oleh PPATK? Karena tadi Pak Natsir ada sempat mention juga, oh harus putusan pengadilan dulu nih. Nah mungkin kalau saya jadi orang awam, kira-kira gimana sih Pak supaya saya tadi bisa mendapatkan uang yang sudah PPATK freezing? Iya, baik kita belajar di dalam negeri maupun di luar negeri, ya itu susah memang. Tadi saya udah sempat singgung bagaimana investasi ilegal ini kan uangnya nggak di-create menjadi hidup kan. Kalau Mukhtar Yadi bilang itu kan kalau investasi itu uang itu yang mengejar uang gitu, artinya uang mencari uang gitu kan. Tapi kan ini kan uang yang ada dari nasabah dikumpulkan, dibuatlah untuk kesenangan pribadi ya. Kalau yang first travel itu buat fashion show di Amerika gitu kan, beli ini beli itu, begitu juga kasus Langit Biru ya kan, sampai memperistri umur di bawah umur perempuan di bawah umur gitu-gitu. Uangnya uang itu nggak hidup gitu, nggak hidup dan nggak menghidupi gitu. Jadi akhirnya ketika proses tadi sampai ke pengadilan, ya kita lihat kasus first travel kan cuma seberapa, korbannya ratusan ribu, dibagi puluhan ribu pun nggak cukup gitu, iya kan? Makanya belajarlah, memang kebodohan itu mahal, gitu loh. Karena kan kita harus kasar juga gitu loh. Karena udah pelan-pelan, oh gini mas, begini mas. Saya sampai tengah malam kadang-kadang gitu. Menyadarkan itu. Mengikuti, karena gini ya. Coba nih, saya mau tahu nih kemampuan saya nih menghadapi orang, melayani orang itu sejauh mana gitu. Dari jam 12 sampai dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Jadi kita nih belum ada apa-apanya mas. Karena beliau biasa melayani yang lebih. Pak, sekarang ngomong ke depan. Ke depan ini kan konon kabarnya aplikasi semacam ini walaupun sudah di-ban, sudah di-take down lah, tetap aja tumbuh. Namanya Indonesia juga mungkin market yang bagus ya untuk investasi semacam ini kan. Malah udah beli duluan. Kedepannya apa yang dilakukan sama PPATK Pak? Iya.
Kalau PPATK itu kan memang itulah, kalau korupsi kan KPK cuma satu. Iya. Korupsi yang ditanganinya. Kalau kita itu 26 tindak pidana asal. Ya kan? Korupsi, illegal logging, illegal mining, sampai ke prostitusi juga kita urus. Karena ada tindak pidana asal prostitusi, perjudian dan lain-lain. Jadi memang kasus-kasus seperti investasi ilegal ini ya tadi ya kita ikut turut gitu ya supaya jangan terlalu banyak masyarakat yang dirugikan. Oke. Tapi kalau sekarang ini kita harus fokus juga terhadap karena kita ini terbatas Mas orangnya. Ya di PPATK itu nggak seperti di kementerian lain sampai Besar gitu puluhan ribu gitu ya. Oke, kita tuh ya masih dikit banget lah. Anggaran juga kecil banget gitu ya. Jadi kalau ini nggak perlu diedit ya Pak? Jadi dengan keterbatasan yang ada, dengan banyaknya persoalan problem yang kita hadapi, problem negara yang begitu luasnya gitu. Jadi mau nggak mau tuh kita harus fokus ya. Dan pemerintah sekarang ini kan sedang menggerakkan green economy. Dan kita lebih fokus nanti kepada crime economic green economic crime. Ya, seperti itu ya, kejahatan di bidang lingkungan, di bidang kehutanan dan seperti itu. Dan itu nggak ada seberapanya itu uang yang sekarang dirugikan dari kejahatan lingkungan kehutanan itu dibanding kejahatan apa tadi ini investasi ilegal ini nggak seberapa gitu. Kerugian negara. Itu saya kira menarik gitu ya diajak teman-teman karena ini juga yang lagi didorong oleh PPATK ya karena di 20 tahun PPATK itu yang menjadi fokusnya sekarang. Iya. Pauline, gue pengen nanya, kan lu ngerti teknologi. Nah kan ada idiom nih, masyarakat kan selalu bilang kadang-kadang maling tuh lebih pinter daripada polisinya gitu atau daripada aparatnya gitu ya. Gimana tuh kita memutus mata rantai itu ya? Nah berarti ini bukan ngajarin tapi ya Mas Imam. Berarti memang saatnya kita tuh maksudnya adalah para penegak hukum maupun bahkan kita masyarakat awam pun kita mencoba berpikir seperti maling, bertindak sebagai porsi kita. Maksudnya ya itu, kalau aparat penegak hukum berarti penegak hukum, kalau masyarakat berarti porsi kita di mana. Untung dia nggak salah ngomong. Iya. Iya, lanjut. Nah itu yang kadang-kadang kita juga mungkin karena biasanya ya mengikuti apa yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya. Iya. Sedangkan kalau maling pasti dia mencoba mengkreatif, belajar dari apa yang sudah sebelumnya, saya harus meng-create sesuatu yang baru. Karena dia tahu ini template nih. Iya, betul. Dia mikir lewat pinggir kan. Nah, itu makanya apalagi kalau kita bicara teknologi mungkin tiap bulan selalu ada handphone baru, kita sendiri aja masih keteteran sama yang belakang. Nah, ini yang mungkin kalau bisa kita bicarakan esensinya kayak gimana, ya kita berpikir seperti maling, tapi kita bertindak tadi sesuai dengan porsi kita. Itu makanya orang-orang kayak lo tuh dibutuhkan sama negara ya? Iya, karena mungkin. lo sering berpikir melampaui itu. Oke, keren. Mas Faku, gue kepengen nanya kalau dari sudut Mas Faku. Tadi gue udah nanya, PPATK penting nggak? Jawabannya sangat penting. Nah, pertanyaannya sebenarnya masih senafas ya. Kita kan udah waktunya ngomong masa depan nih. Bukan nggak mungkin karena ruang digitalnya makin lebar, orang terpapar informasi makin cepat, kejahatan di sektor ini juga akan makin masif karena nyari duitnya gampang gitu ya. Kalau yang tadi waktu off air Pak Nasir bilang penipuan lewat Facebook itu kan memproposnya bulanan ya sampai orangnya yakin, terus akhirnya mau menyetorkan sejumlah uang. Nah kalau yang model kayak binomo ini kan dalam waktu cepat orang gampang banget tertarik gitu ya. Jadi kan masa depan jangan-jangan bukan mau nakut-nakutin ya, tapi akan lebih challenging gitu ya, lebih menantang gitu ya. Apa yang bisa dilakuin sih Mas Faku? Kita civil society, teman-teman yang ada di lembaga-lembaga negara, apa yang kira-kira perlu di-highlight? Mungkin tadi kuncinya dua ya, kalau next-nya apa, pertama dari perspektif
masyarakat, individu, yang kedua dari perspektif negara lah. Kita bicara sistem. Sebenarnya saya mau menarik nih esensinya Pak Nasir sama Mbak Volin. Kalau Pak Nasir tadi kan sebenarnya kekuatan dari intelijen keuangan. Berarti kita bicara kecepatan speed untuk apa? Untuk mendeteksi dan melacak. Kalau Mbak Volin tadi bicara tentang improvement atau perkembangan teknologi, terutama dalam bidang digital. Untuk yang pertama, berarti kita bagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama tadi udah dijelaskan, edukasi. Ini fondasi awal. Kenapa? Ada giumnya selalu, kalau tadi kan kata-kata yang menarik, kebodohan itu mahal Pak ya. Berarti kalau kita balik antitesis dari kebodohan mahal, berarti kan pencegahan sangat murah. Kalau kebodohan itu mahal, karena udah terlanjur terjadi kan. Nah berarti untuk mencegah, pertama tadi platformnya edukasi. Edukasi itu udah teman-teman di luar sana jauh lebih paham lah. Apalagi Mbak Volin pernah di materi sebelumnya diskusi, apa yang harus dilihat sih kalau kita dapat tanda kutip penawaran investasi ini, fundamentalnya apa? Kalau kita berpikir kritis, parameter apa yang harus kita bangun untuk bisa menentukan ini logik atau nggak logik. Misalnya bunga yang ditawarkan, fasilitas yang ditawarkan. Nah itu kita bicara di awal edukasi. Setelah ini masuk menjadi platform yang resmi, diatur berjalan di masyarakat Indonesia, kan kita bicara konsep pengawasan. Nah, kita harus mengawinkan antara masyarakat yang nanti apa dalam konsepnya melihat di lapangan dan melaporkan ke PPATK atau lembaga yang lain, misal ada OJK, Bapepti, bisa juga ke aparat penegak hukum kayak kepolisian. Yang pertama masyarakat, yang kedua kita bicara industri. Contoh industri apa sih? Perbankan. Mau nggak mau pemerintah sektor publik harus belajar ke sektor private. Menurut pemahaman saya mungkin sangat terbatas, sektor private cenderung lebih progresif daripada sektor publik. Contohnya, di beberapa bank itu, terutama bank asing yang kita pernah ada kerjasama gitu, kita melihat, wah ini sistemnya sangat advance dan mature dalam arti gini, kalau tadi Pak Nasir bilang, hitungan detik nih, kalau saya naruh 500 juta, belum balik badan, itu data saya udah dari PPATK. Nah, bahkan yang menarik, itu misalnya saya nih, kalau tadi konsep bisnis email compromise ya, saya ngehacking duit orang dari, tadi contohnya Italia, saya taruh di rekening bank di Indonesia. Nanti caranya gimana? Saya buat PT-PT di Indonesia. Nama PT-nya biasa aja, PT ABC. Nah tapi ternyata kita melihat di beberapa praktek, ada indikasi yang misalnya depannya PT, tengahnya apapun namanya, ada 3 suku kata, di belakangnya tambahin lagi LTD, LLC, Limited Liability Company. Nah, sebenarnya ini kan bisa menjadi kayak parameter, misalnya kalau tadi kita bicara pengawasan, pemerintah buat sistem, indikasi apa sih yang banyak praktek empirik sudah masyarakat rugi, kayak tadi, bank bunganya cuman misalnya 5%, 4%, maksimal berapa persen. Tapi program Binomo atau yang lain mungkin ngasih iming-iming bunganya atau fasilitas 10%. Nah ini kan bisa di checklist. Atau enggak dia mendirikan entitas, tadi konsepnya korporasi, depannya nama PT, belakangnya ditambahin nih LTD, LLC. Nah parameter yang dibangun ini, itu harus ada sistem yang sifatnya otomatisasi. Kayak tadi yang dijelasin sama konsepnya PPATK. Jadi bahkan sistem ini baru nawarin ke 500 orang di Jawa Barat, PPATK udah tahu, OJK udah tahu, Bapepti udah alert. Berarti kan next-nya harus apa? Kalau di PPATK apakah ini langsung penegakan hukum? Bisa jadi kan diamatin dulu nih kalau konsepnya. Pak Nasir tadi kita liatin dulu nih. Berarti kan dianalisis, kalau misalnya ada bukti awal yang cukup baru dilakukan langkah, bisa freezing atau yang lain. Berarti kita yang pertama tadi edukasi, sosialisasi, yang kedua kalau udah berjalan kita bicara monitoring, yang ketiga kalau udah kejadian membicarakan respon. Nah tapi esensinya 3 konsep ini harusnya holistik. Contoh, laporan transaksi keuangan mencurigakan seharusnya tidak serta-merta hanya digunakan saat menjadi respon. Udah ada kejahatan. Bahkan dalam sistem deteksi, mencegah itu bisa diutilize. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Nasir. Indikatornya apa sih yang anomali? Saya PNS gaji 30 juta, tapi kok ada perputaran aset 300 miliar. Nah ini sistem kalau tiba-tiba masuk ke konsep investasi bodong nih, perusahaan baru 2 tahun. Logikanya 2 tahun, cash flow-nya harusnya seperti apa? Logikanya, naturnya, karakternya. Tapi kok dia perputaran udah triliunan rupiah. Nah ketiga sistem ini kan edukasi, memonitoring, dan merespon harusnya bisa berjalan secara paralel. Bahkan swasta aja, kita nggak sebut merek ya, platform marketplace online. Dia bisa secara otomatis ngelihat, oh
ini barang kalau dijual di sore hari nggak selaku kalau kita jual di malam hari. Dia bisa langsung pivoting tuh dalam hitungan detik. Berarti yang di endorse yang mana? Nah harusnya kan sistem ini juga bisa mendeteksi yang seperti ini. Mungkin besarnya seperti itu. Menarik. Iya. Nah, Imam, berarti kalau tadi penjelasan dari Mas Paku, Pak Natsir, ada juga butuh nih satu, misalkan Apgakum kita perlu ada yang fokusnya nggak cuma kasus, tapi juga mikirin, menganalisis. Maksudnya bagaimana? Kayak tadi ada yang research-nya bahwa sebenarnya tadi Pak Natsir udah bilang di Egmont Group misalnya itu mereka ada secara reguler sharing tren-tren terbaru tuh kayak gimana sih, saling belajar satu sama lain. Dan juga tidak hanya belajar satu sama lain, tapi juga ngelihat maling-maling ini metodenya sekarang ke arah mana sih. Nah ini yang mungkin kita belum ada yang terlalu fokus di sini gitu. Masih sibuknya itu adalah kita masing-masing ngejar kasus. Oh KPI saya adalah saya harus selesai kasus yang ini. Ya udah saya hanya kerjain kasus yang ini. Tapi nggak ada yang di belakang mikirin dari semua kasus-kasus ini dikumpulin, kemudian kita buat patternnya, dari situ kita buat rekomendasinya. Long term, short term, ataupun tadi deteksi, preventionnya apa, responnya apa. Nah ini yang mungkin kayaknya kalau kita lihat itu masih agak sedikit belum di-endorse ya. Kalau di perusahaan R&D kali ya? Iya, R&D, Research and Itu Development. belum ada ya, di mekanisme kita belum kelihatan ya? Apa ada sebenarnya yang mainin role yang paling enggak? Sebenarnya sih di beberapa institusi kita tahu sih ada ya, tapi porsinya itu yang kita belum ngambil peran terlalu banyak. Betul. Dan bahkan sedihnya di beberapa tempat ini bukan jadi championnya nih. Oh iya. Jadi mereka kayak tadi bisa apakah isu SDM-nya, sering jadi tempat buangan bulanannya, gajinya, seperti justru kan ini sebenarnya kalau kita bicara, maksudnya gini, pemerintah harusnya berpikir sebagai bisnis juga. Kenapa? Kalau dia naruh tanda kutip investasi di bidang ini, dia harus mikir ke depan nih cuan apa enggak. Cuan apa enggak kan kayak tadi mencegah investasi bodong makin berkembang. Kalau udah kejadian merespon, asetnya bisa kita cari, bisa kita balikin. Nah seringkali yang R&D tadi, Research and Development, ini bukan jadi champion di banyak institusi. Wah, iya juga ya. Tapi kalau di kita alhamdulillah ada tuh Mas Imam. Ada ya Pak? Kita lembaga kecil ya. Bahkan untuk skala nasional kita buat National Risk Assessment. Nah, jadi kita lihat tuh resiko tindak pidana pencucian uang itu di Indonesia itu apa? Nah, pertama korupsi, kemudian kejahatan narkoba, perbankan, baru kemudian yang lain-lain gitu. Termasuk juga case per case gitu ya. Terkait green economy, itu kita ada risetnya itu. Terkait kejahatan apa gitu. Jadi ketika itu muncul, kita udah siap. Seberapa canggih pun tadi ya. Paling tidak dasarnya kita udah ada. Tinggal mengembangkan lagi. Kalau gejala sosial kayak sekonyol beberapa orang flexing itu ini nggak Pak? Di analisis nggak? Itu kan kayak gejala kan Pak? Ini kan beberapa tahun belakangan aja yang dalam tanda petik kelihatan, mohon maaf ya, agak-agak norak gitu ya. Iya kan? Ya terus terang kayak kasus terakhir ini kita baca di awalnya dari media sosial. Ya. Dan ini kan sebenarnya baru terbuka sekarang kan. Dan kita udah lakukan kerja udah sejak tahun lalu gitu loh. Dan kalau teman-teman ngelihat ini yang flexing ini ketawa kali ya, kayak teman-teman pajak kan langsung ada yang bilang wah gurih nih gitu. Mungkin kalau teman-teman juga kayak gitu ya. Kita sih kan? senyum aja di bawah. Nggak sampai kayak teman-teman yang lain mengomentari gitu ya. Karena ditutupin aja kelihatan apalagi dibuka itu kan cari penyakit ya. Itu kadang-kadang itu banyaknya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ya. Dari fenomena yang terjadi di masyarakat itu kan sangat membantu ya. Nah itu tadi ya bagusnya bagaimana ada yang seperti itu, tapi kan masyarakat ada juga yang merespon baik ya. Nah Grady Rich yang dari Medan itu kan dari Medan juga yang muncul, membuka kan. Kasus ini menjadi luas, lagi ramai gitu kan. Nah ini sebenarnya tadi yang Mas Imam apakan tadi ya, agar masyarakat itu peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Dan kita memfasilitasi dengan pengaduan masyarakat. Contoh politik misalnya jadi bupati yang tadinya cuma
Vespanya sama mobilnya ya satu, kok tiba-tiba tanahnya ribuan hektar di mana-mana misalnya mobilnya. Nah itu kan masyarakat sangat membantu dan itu banyak gitu. Stimulasi dari pengaduan masyarakat seperti itu banyak yang kita kembangkan dan jadi case dan masuk gitu loh. Menarik. Jadi mudah-mudahan Pak Natsir berkenan kapan-kapan diundang lagi. Oh, siap. Jangan ngerasa diserbu. Jadi forum ini bukan forum Pak, ini ngobrol-ngobrol. Cuman yang kita ajak ngobrol expert Pak. Ya kan? Pauline expert di bidang forensik digital, kemudian Mas Paku di bidang aset recovery. Sekarang ada Pak Natsir di bidang PPATK, kurang lebih kayak gitu. Dan kita berharap sebenarnya yang keluar dari obrolan kita ini walaupun kelihatannya santai, tapi ada insight-nya gitu. Dan kita objektif gitu ya, saling sharing, mana tahu dari expertise kita masing-masing bisa keluar tuh tadi ide-ide kayak Mbak Pauline dan ternyata di PPATK juga sudah menerapkan itu. Kurang lebih sih. Ya kami banyak belajar dari Mbak Pauline, dari Mas Paku ya. Teman-teman generasi milenial nih yang ngerti banget gitu apa yang terjadi di dunianya gitu kan. Kalau saya sok tahu Pak. Karena gue juga kebayang nih, ke depan itu transaksi macam-macam ya sekarang. Bitcoin, rame NFT, rame metaverse, macam-macam. Itu berarti kitanya negara harus jauh lebih cepat larinya, nggak bisa textbook mungkin dalam tanda petik ya. Kalau enggak ya mereka sempat nyanyi-nyanyi, nari-nari dulu kan, ngantongin duit segepok gitu, dan orang akan banyak dirugiin. Dan juga tambahan sedikit Mas, pelakunya makin agresif, makin pinter, makin muda. Iya. Sedih juga ya. Betapa banyak orang terpukau kan, sampai menjadi panutan. Tuh lihat tuh. Kalau mau kaya kayak dia tuh. Belajar dong dari dia gitu kan. Makanya, banyak itu tadi teman tadi cerita bagaimana tetangganya itu begitu mengidolakan. Ya kan anaknya disuruh belajar, suruh apa ya, jadinya jadi korban kan. Dan mudah-mudahan ini kasih insight gitu buat teman-teman yang nonton ya, bahwa kalau penjahatnya muda, harusnya jagoannya juga anak muda. Iya dong, ya kan? Yang muda-muda yang ngerasa pinter, nggak ada salahnya kalau menurut gua bergandengan tangan, ngewarnain juga gitu. Gue bersyukur tuh tadi Pauline bilang kita harus berpikir seperti maling, tapi untuk kebaikan sebenarnya, untuk menjerat mereka. Bayangin kalau banyak orang-orang kayak gini, menurut gue kita punya harapan gitu. Karena kalau enggak kita akan kelimpungan. Di apps ini, Mas Paku, gue baru ngeh, bener juga ya. Kalau ini nggak berhasil kita tanggulangin, berapa banyak duit cuan yang harus lari keluar, iya kan, yang harusnya bisa muter di Indonesia. Dan kita sama-sama tahu lah putaran uang di Indonesia kan nggak gede-gede amat. Jadi kalau yang nggak gede-gede amat ini juga dibawa keluar sebagiannya, kan makin naas gitu ya. Jadi kurang lebih kalau gue sih kayak gitu. Pauline, Mas Paku ada lagi yang mau diungkapin? Pak Natsir ada lagi yang mau diungkapin ke teman-teman atau netizen yang nonton? Ya belajar lah kalau untuk investasi itu. Belajar ya. Lihat ya fundamental usahanya seperti apa. Kemudian yang berizin itu juga banyak yang jahat juga gitu. Artinya yang berizin banyak yang jahat. Ini menarik. Ini menarik. Jadi belajar lah, belajar dan hati-hati gitu ya. Kenali siapa perusahaan itu. Sekarang banyak sekali fasilitas yang memudahkan ya. Kalau saya dulu mau investasi di pasar modal kan harus lihat laporan tahunannya ke Bursa Efek Jakarta kan. Sekarang Bursa Efek Indonesia. Sekarang dari Google kita udah tahu gitu ya. Ya intinya itulah, belajar dan hati-hati. Belajar dan hati-hati. Iya. Jangan terikut jadi kalau di pasar modal itu kan orang berkata ini supaya kita jangan seolah-olah ketinggalan ikut begitu. Jangan terbawa arus. Pakai akal, pakai pengetahuan. Rasional ya Pak. Jangan nafsu bawaannya mau cepat. Jangan juga terlalu takut kita berlakukan investasi sehingga uang kita tuh nggak produktif. Jangan juga gitu. Nah, iya, harus balance Pak ya. Harus balance. Jadi investasi juga harus, karena kalau duitnya mager, nggak gerak ya nggak kasih manfaat. Nggak punya nilai tambah juga kan. Tapi cari yang aman. Iya. Oke. Pak Natsir, makasih
Terima kasih Mas Imam. Mbak Pauline, Mas Paku, makasih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, ngasih pencerahan. Kan Pak Natsir juga aktif di YouTube. Kita sama-sama tahu YouTube itu sebagian besarnya adalah konten-konten hiburan. Bukan nggak butuh hiburan, tapi kita juga butuh insight, butuh hal-hal positif, butuh informasi yang penting sehingga masyarakat sedikit-sedikit mungkin bisa nonton yang begini-beginian. Gitu ya, mudah-mudahan banyak yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada mau ngajuin judul ini, bahas ini dong, bahas itu dong, silakan langsung aja di kolom komen. Gue Imam Priyono, makasih, sampai jumpa lagi.